Oke, siang hari ini sudah kedatangan Pak Iwang nih. Pak Iwang ini pakar branding dan marketing juga selling. Selamat siang Pak Iwang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung aja Pak Iwang. Pak Iwang, sebenarnya ini di dunia perkembangan selling, marketing dan juga branding ini terus berkembang kan setiap harinya. Tapi juga sebenarnya kemarin itu saya sempat baca-baca, ada salah satunya adalah networking. Di mana sebenarnya katanya ini adalah untuk memperluas jaringan bisnis dan segala macamnya. Nah, masalahnya saya dituntut nih sama perusahaan ya. Saya disuruh diminta sama perusahaan, "Ayo dong kembangin networkingnya, kembangin." Tapi saya ini termasuk orang yang agak sulit ya, apa ya, gimana untuk kebingungan, sering kebingungan sebenarnya. Gimana cara mulainya, gimana cara ngebukanya, ya kan? Nah itu tuh Pak Iwang tuh, Oke, ya, berbicara networking ya, bener. networking tadi. Sebetulnya ini bukan sesuatu hal yang baru ya, apalagi di keyakinan kita bahwa salah satu yang harus dijaga ya, sampai kita nanti ya di dunia ini tuh yaitu bersilaturahmi. Ya. Nah, iya, Selalu bener. mendekatkan silaturahmi. Bener. Nah, networking itu sendiri ya kalau di keyakinan kita itu ya silaturahmi itu. Ya. Silaturahmi. Karena berbicara network itu kan jaringan. Berarti kalau berbicara networking itu kan berjaringan atau berjejaring. Nah, yang sering memang kita lupa ya apalagi kalau kita kaitkan networking itu di dunia bisnis. Sebetulnya networking itu bisa dikatakan intangible asetnya bagi sebuah bisnis atau iya, sebuah iya. perusahaan. Kan kalau berbicara bisnis itu berbicara aset. Betul, Nah, betul. salah satu asetnya itu kan ada yang namanya tangible asset, Ya. yaitu aset yang terlihat ya aset fisik seperti gedung, bangunan, keuangan dan lain-lain. Padahal di era sekarang itu intangible asset itu lebih berharga atau lebih Everlasting kali ya. everlasting. Nah, contoh salah satunya itu intangible asset itu ya tadi ini networking. Karena networking itu sendiri nanti akan terkait dengan database, akan terkait selanjutnya itu partnership atau ketika kita bermitra. Nah, kadang-kadang kalau berbicara networking itu kan orang itu susah untuk memulainya. Iya, Mulainya bener, dari bener, Pak. mana sih untuk Suka bingung. berjejaring itu? Kadang-kadang kan kita ketemu orang ketika kita ada dalam satu acara. Misalnya kita ikut seminar atau ke kondangan dan lain-lain. Nah itu biasanya yang pertama kita cari, yang pertama kali kita lihat itu yang dikenal oleh kita. Ya. Benar. Padahal ketika kita berbicara networking harusnya ketika kita datang ke suatu tempat yang asing menurut kita, yang baru menurut kita, kalau kita berbicaranya untuk membesarkan atau mengembangkan networking justru yang dicari itu yang tidak kenal kita. Nah kita harus masuk ke sana sehingga networking kita itu semakin luas, enggak itu-itu saja. Iya, iya. Ya, jadi simpel sebetulnya bahkan di Islam pun ya dikatakan bahwa kita itu selain harus berhubungan baik atau harus hablum minallah itu hablum minannas itu harus seimbang. Ya dalam artian kita itu sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas akan bersosialisasi. Nah, bersosialisasi ini ya tadi networking itu sendiri. Oke. Jadi mungkin secara simpelnya gini kali Pak Iwang ya. Kita nih harus bersilaturahmi dulu, ya kan, bersilaturahmi Betul. dulu. Nah, kalau misalnya bersilaturahmi udah dijalankan, nanti bisa kita masuk sosialisasi. Betul, betul, betul. Tapi ini Pak Iwang nih ya, selain termasuk dengan intangible asset, berarti ini ada kaitannya dengan skill juga dong. Betul, betul. Skill Nah, untuk kita skill. membuka pembicaraan, skill untuk kita masuk ke dalam orang mengerti kita mengerti orang. Nah, kadang-kadang nih Pak Iwang, ya kalau saya termasuk yang tidak terlalu introvert. Tapi Ya. saya punya beberapa teman yang punya tugas sama-sama seperti saya di perusahaan ini. Betul. Orang itu sangat introvert Pak Iwan. Jadi kadang-kadang kerjaan dia saya yang ngerjain. Gara-gara dia
introvert dan nggak tahu gitu. Betul. Gimana sih? Aduh, susah banget gitu kayaknya Iya. mau masuk ke Betul. suatu komplek atau suatu instansi atau suatu apa gitu. Ya, oke. Nah, memang networking ini tidak terlepas dari kita berhubungan dengan orang lain atau berhubungan dengan pihak lain. Ya. Nah, ketika untuk awal saja kita gimana sih ketika kita ketemu orang atau misalnya ini berbicara tugas kerjaan nih Iya, iya, iya. yang sangat berhubungan dengan kerjasama dengan pihak lain. Betul. Nah, memang idealnya berbicara networking itu kalau disematkan atau diletakkan ke karakter orang itu, ya orang yang mudah untuk melakukan berjejaring atau networking ini atau yang mudah bersilaturahmi itu kalau disematkan ke karakter orang itu ada 6 karakter. Oke, Ya. 6 karakter. Yang mudah, ya yang si karakter orang ini sangat mudah untuk bernetworking. Ya kalau diibaratkan karakter manusia, karakter orang. Dan ini biasanya itu, mohon maaf nih, playboy dan lain-lain itu biasanya punya 6 karakter ini. Oke. Ya, yang pertama itu biasanya dikatakan the flirt, ya sang penggoda. Oke, flirting, jago flirting. Betul. Nah, sang penggoda ini biasanya itu dia dengan sangat mudah mendapatkan pasangan atau dengan sangat mudah mendapatkan teman bicara, pasangan dan sebagainya. Kenapa? Karena memang karakternya itu, bawaannya itu dia memang sangat senang bersosialisasi. Oh, oke. Ya, senang istilahnya itu ketika ngelihat sesuatu baru itu harus didapatkan, harus dimiliki, makanya dia karakter untuk memiliki karakternya itu ada sifat yang menggoda gitu, ingin mendekati, menggoda dan lain-lain sehingga dia mudah mendapatkan pasangan atau berjejaring ini. Nah, itu karakter yang pertama. Nah, yang kedua itu ada yang namanya itu karakternya itu the detective. Nah, the detective. Detektif. Nah, Ya. ya, nah karakter ini memang biasanya ketika ingin berjejaring, ya ketika ingin mendekati ya pasangannya atau ketika ingin mendekati seseorang, dia menggali latar belakang orang tersebut. Riset. Ya, riset. Nah, riset mulai dari kebiasaannya, hobinya, cara berpakaiannya, bahkan sampai detail dia mencari tahu kebiasaan-kebiasaan kecilnya. Misalnya itu dia biasanya senangnya pakai baju apa, terus cara jalannya gimana, tempat nongkrongnya atau berkumpulnya dengan siapa. Sehingga ketika dapat kesempatan untuk bertemu atau berkomunikasi, dia akan dengan mudah ya ngobrol karena dia sudah tahu ya karakter dia, kebiasaan dan lain-lainnya sehingga mudah masuk. Sehingga memudahkan dia untuk mendapatkan atau untuk berjejaring dengan orang tersebut. Nah, ini dinamakan karakternya itu the detective, yaitu yang kedua. Nah, yang ketiga itu punya karakter yang dinamakan the promoter. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang dimaksud dengan the promoter ini karakternya ketika dia ingin berjejaring, ingin mendekati seseorang, itu biasanya dia mendekati orang-orang yang dekat dengan orang yang akan kita dekati tersebut. Oh, oke. Ya, misalnya nih Pak Arbi dekatnya dengan siapa, orang tuanya siapa, dia dekati ya berteman baik, ya sampai orang tuanya pun dia tahu ya kesukaan dan lain-lainnya sehingga dia dipromosikan ke orang tersebut bahwa dia itu orangnya baik, ya enak diajak bicara sehingga ketika dia mendekati orang yang dia tuju, yang dia inginkan itu akan dengan mudah ya orang tersebut tertarik Merekomendasikan, iya ya. merekomendasikan karena teman-teman dekatnya biasanya itu 7 teman terdekat atau 7 orang terdekat dari orang tersebut itu didekati sehingga muncul image bahwa si orang tersebut ya misal tuh saya yang ingin mendekati itu baik image-nya di mata orang yang didekati tersebut. Nah, ini karakternya itu the promoter. Nah, yang keempat ya
Yang keempat ini memang karakternya itu the sukses. Nah, The success. dikatakan the sukses, si orang tersebut memang punya privilege atau punya kelebihan dari sisi baik itu finansial, ya penghasilan, terus fasilitas dan lain-lainnya. Sehingga ketika orang yang didekatinya itu tahu ya orang tersebut, dia akan dengan mudah mendekatinya karena ketika dia dekat dengan kita ada keuntungan yang akan dia dapat karena yang mendekatinya itu orang sukses, orang mapan lah istilahnya itu. Nah, ini yang keempat ya, yang karakter orang yang mudah bernetworking. Nah, yang kelima. Nah, yang kelima ini dikatakannya itu the man ya. Dia itu ngelihatnya itu dari reputasinya dia. Dia serba bisa. Ya, misalnya saya nih punya berbagai keahlian, orang-orang tahu, ya apapun yang dia kerjakan itu bisa berhasil dan lain-lainnya, punya reputasi bagus lah, ya. Dan itu memudahkan dia ketika akan berjejaring. Ya contoh misalnya kita ikut seminar atau ikut acara-acara perkumpulan ya misalnya itu. Nah, kita ketika masuk atau ikut ke perkumpulan itu orang pasti akan ngelihatnya itu karena kita punya reputasi, karena kita tahu orang-orang itu kita itu serba bisa dan lain-lain sehingga orang dengan mudah ya merekomendasikan atau berkomunikasi dengan kita karena tahu track recordnya itu dia seperti apa. Sehingga itu akan memudahkan dia bernetworking. Ya, contoh misalnya itu kan sekarang nih lagi hangat-hangatnya mau pilpres kan, ya, sebetulnya itu orang ngelihatnya, mohon maaf nih, wakil presiden nomor 2 itu kan bukan karena dia serba bisa atau dan lain-lain, tapi dia ngelihat ya dipromosikan oleh orang-orang di sekitarnya yang punya privilege sehingga di orang yang mengangkat dia atau mencalonkan jadi wakil presiden tersebut akan ada keuntungan-keuntungan dari dia orang tersebut. Okay, ya. Okay. Nah, beda dengan yang karakter the man itu, dia kemampuan, keahlian serba bisa itu memang melekat ke dirinya sendiri sehingga orang ngelihatnya itu oh orang ini punya potensi ya, punya kapabilitas yang luar biasa. Sehingga itu orang dengan karakter atau punya kelebihan tersebut itu akan sangat mudah untuk berjejaring. Nah, yang terakhir ini dari 6 ya orang atau karakter orang yang mudah berjejaring itu yang terakhir itu the comedian. Nah, the comedian ini kan sudah jelas dia pandai ngelucu ketika ngumpul dengan teman-temannya itu ngumpulnya jadi icebreaker suasana. Nah, orang-orang di lingkungan atau di tempat dia ngobrol itu jadi hidup, jadi have fun dan lain-lain. Nah, orang dengan karakter seperti ini akan sangat mudah untuk berjejaring atau networking ini. Nah, jadi ada 6 karakter yang memang modal dasar ya untuk bernetworking ini. Nah, yang pertama the flirt tadi sang penggoda, yang kedua the detektif, yang ketiga the promotor, the sukses, the man, dan the comedian. Nah, itu sebetulnya modal-modal awal dan ini biasanya karakter-karakter ini tuh dimiliki oleh setiap orang. Cuma tinggal balik lagi kita menggalinya, saya mau ngambil dari sisi mana nih keunggulan saya. Jadi nggak mungkin kita juga harus punya 6 karakter ini, enggak. Pilih salah satu yang memang sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kapabilitasnya kita. Misalnya kalau kita senang ngobrol, pandai melucu, bikin hidup suasana, berarti itu masuk karakternya the comedian kan ya. Kalau yang misalnya dia bisanya itu melobi dan lain-lain atau karakternya itu ketika ingin mendekati seseorang itu bahwa harus kenal 7 orang dari orang tersebut yang paling dekat, nah itu the promotor. Nah, ini memang 6 karakter yang salah satunya jadi modal untuk kita bernetworking ini. Pantesan Pak Iwang, salah satunya saya sering ada beberapa teman sales juga yang jago networking. Dia itu
kalau ketika dia mau masuk ke suatu instansi atau ke perorangan untuk Betul. membuka jaringan baru, dia itu selalu research dulu nih orang sukanya apa nih, hobinya misalnya dia mencatat tuh, hobinya golf, tiap Senin sampai Sabtu misalnya, Betul, udah betul. gitu baju yang dipakai warna ini, Betul, mobil. betul. Nah ketika dia mendekati, obrolannya tuh masuk. Iya betul. Nah memang itu salah satu strateginya, yaitu dia the detektif. Detektif, dia riset dulu ya. Betul. Apalagi kan di era sekarang itu, ketika kita akan ngeriset seseorang, baik itu instansi atau perorangan, itu akan dengan sangat mudah untuk Betul, mendapatkan betul. informasi tersebut. Iya, iya. Sekarang kan tinggal googling, Betul, iya. tinggal lihat di sosial medianya Cari seperti nama apa. lengkapnya. Betul. Karena untuk apa? Untuk modal awal kita ketika nanti melakukan networking yang buka atau jalan bersilaturahim lah ya di kita itu. Jadi jangan khawatir lagi, jangan bingung lagi. Ya kita punya dasar sebetulnya sebagai manusia itu. Ya bahkan kan di agama Islam itu, di agama kita itu kan manusia itu sebagai makhluk sosial. Bahkan ketika berbicara di budaya pun selain di agama, misalnya di budaya Sunda saja, ya kudu hade kata tangga kan ya. Ada kata tangga. Nah makanya kenapa? Karena da maot mah cenah moal ditulungan kunu saudara jauh tapi kutat tetangga terdekat. Betul. Dan itu kan itu sebetulnya itu silogisme bahwa kita itu makhluk sosial. Makhluk yang harus berinteraksi. Bahkan di hukum Islam pun ketika kita hablum minallah itu sangat bagus, sangat baik, rajin tahajud, bersedekah dan lain-lain. Tapi hablum minannasnya itu jelek, itu tidak jadi apa-apa ibadah ruhiyah kita kepada Allah. Karena harus seimbang antara hablum minallah dengan hablum minannas. Nah ini sebetulnya sejatinya kita bernetworking ini. Ya jadi jangan ada lagi bahasa kita minder nih, saya lebih baik diem aja lah, jangan bersosialisasi. Memang itu biasanya muncul dari orang-orang yang karakternya itu introvert. Ya padahal semua orang itu punya karakter dari 6 tadi itu melekat pada dirinya, tinggal gimana kita menggalinya. Berarti itu yang pada introvert, yang pada suka merasa minder, coba di breakdown dulu nih. 6 Iya. karakter tadi ya Pak Iwang ya. Betul, betul. Digali dulu satu-satu, nggak usah semuanya. Jadi Anda di breakdown deh. Apakah Anda termasuk yang jago flirting, ya kan? Detektif, ya kan? Suka meriset, atau the promoter, ya? Atau the success, dan the man, dan the comedian. Itu, breakdown dulu diri Anda. Gak usah dikuasain semua, betul ya Pak Iwan? Betul, ya? betul. Nanti setelah itu, kalau misalnya udah ketemu, udah tahu, tinggal digali dan tinggal dilatih skill komunikasinya, begitu ya? Betul sekali Pak Arbi ya. Tinggal kan biasanya nih, apalagi ketika kita berbicara terlalu nyaman ya Iya. di zonanya kita sekarang, ya sehingga apalagi dengan fasilitas-fasilitas yang ada sekarang ya di generasi Z ya. Generasi milenial yang memang sangat mudah mendapatkan instant gratification ya, dalam artian dia sangat mudah untuk mendapatkan sesuatu tanpa harus kemana-mana Iya, ya. iya, iya. Bahkan ada istilah dunia 8 inch katanya ya, jadi kita dapat ya melalui smartphone itu kita nggak mesti bersosialisasi, nggak perlu berinteraksi, semuanya ada di sana. Padahal ya bahwa manusia itu memang ditakdirkan, memang kewajibannya itu untuk bersosialisasi sebagai makhluk sosial. Nah tapi jangan khawatir juga, misalnya itu saya dari 6 karakter tadi itu kok gak ada yang saya, gak ada satupun. Misalnya gimana sih cara saya memulai atau membangun networking ini. Nah di sini saya ringkaskan ya poin-poinnya apa saja sih yang harus dibangun atau yang harus kita miliki di awal ketika kita akan berjejaring ini. Ya. Nah, yang pertama nih ada poin-poinnya ya. Kalau nggak salah ada 12 poin. Ya, yang pertama ketika kita akan membangun networking, ketika kita akan bersosialisasi atau berkomunikasi dengan target kita, ya dalam artian target di sini lawan bicara kita, networker. Kita sebagai networker ya ingin bernetworking, berjejaring, itu yang pertama itu satu yang teman-teman harus perhatikan. Nah ini bisa berlaku untuk pergaulan maupun untuk bisnis ya.
Karena kan berbicara bisnis itu ada bisnis B2B, ada bisnis B2C. Ya. Nah, B2B ini kan kaitannya itu dengan partnership. Partnership dibangun itu awalnya dari networking ini. Oh, oke. Nah. Berarti networking dulu baru partnership. Betul. Bukan sebaliknya ya Pak Iwan? Iya, karena kan ujug-ujug misalnya nih, kita ditugaskan oleh kantor itu bahwa Anda harus masuk ke instansi, misalnya nih sekolah misalnya. Masuk ke instansi sekolah, itu kan masuknya B2B. Kan kita nggak ujug-ujug misalnya itu datang ke sekolah, bawa barang, misalnya itu pasti dengan ditolak penampilan gitu langsung. seadanya, ketok-ketok, jangankan kita mau berpartner, baru nyampe ke pintu gerbang aja. Ditolak gitu langsung, Iya, Pak. oleh satpam sekolah atau security sekolah Iya. udah diusir duluan. Karena siapa lu? Nah pentingnya ya ketika bernetworking ini bahwa kita jangan berpikir networking itu kita kenal siapa, kita tahu siapa. Tapi harusnya orang tahu siapa kita, siapa saya. Ya jadi jangan berfokus bahwa kita tahu banyak orang, tapi orang harus tahu kita siapa. Nah itu intinya di sana. Kita harus punya value atau kapasitas tadi. Karena orang melihat kita itu bukan dari kita siapa, tapi dari value yang akan dibawa kita untuk dia. Ya. Nah balik tadi ke membangun networking ini. Ya. Nah ketika kita membangun networking itu, yang pertama yang harus dilakukan ketika kita bertemu orang itu, kita harus lihat atau harus melihat orang yang diajak berbicara dengan kita. Fokus ke lawan bicara ya, betul, Pak ya? fokus ke orang bicara. Nah biasanya orang introvert itu ketika berbicara dengan orang baru atau yang ingin kita kenal dengan orang tersebut, biasanya itu tatapan matanya itu kemana-mana. Kan? Iya, Kenapa? iya, iya. Karena dia nggak pede tadi, karena introvert tadi, ya belum terbiasa. Nah modal utamanya ketika kita bertemu orang itu ketika kita ngajak bicara dengan orang, lawan bicara kita sedang berbicara, kita harus memperhatikannya, fokus ya, tatap matanya, sehingga memperlihatkan keseriusan kita, ketertarikan kita ya kepada yang berbicara tersebut. Jadi Ya. jangan ngomongnya gini, Ya gitu betul. ya, Pak ya. Nah ini biasanya kan kebanyakan seperti itu, apalagi yang belum punya pengalaman untuk bernetworking atau belum banyak bersosialisasi dengan orang-orang luar, apalagi orang-orang baru. Nah itu yang pertama untuk syarat kita untuk membangun bernetworking ini. Nah yang kedua, ketika kita akan membangun networking ini, yaitu mulai dari lingkaran terkecil kita. Nah kenapa? Karena ini selain sebagai ajang latihan untuk kita, tentunya ini untuk modal kita ya ketika kita akan bersosialisasi dengan budaya, dengan karakter, dengan kebiasaan yang lebih jauh dan tentunya akan berbeda dengan budaya kita, apalagi berbicara di Indonesia ya. Iya. Negara kepulauan yang setiap provinsi, setiap wilayah punya kebiasaan, punya budaya, punya culture yang berbeda-beda. Luar biasa, tapi ini kekayaan kita juga untuk sebagai latihan kita ketika kita akan meluaskan jejaring kita, networking kita. Sebetulnya latihannya itu sudah sangat lengkap kalau kita berbicara di negara kita. Nah, balik tadi yang kedua itu mulai dari lingkaran kecil atau lingkaran kita sendiri. Circle terdekat dulu Iya, ya. circle terdekat. Misalnya itu tetangga. Iya. Habis dari tetangga, misalnya itu lebih jauh lagi. Misalnya itu dengan komunitas di masjid, di majelis taklim, di tempat nongkrong, ya di tempat kerja. Kalau yang masih pelajar itu di sekolah dan lain-lain. Mulailah dari lingkaran terkecil kita. Jangan juga kita misalnya itu saya ingin bernetworking dengan selebriti A misalnya Iya, itu. Dengan Raffi Ahmad. Kan Jauh banget. jauh banget. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin, tapi itu harus ada prosesnya, harus ada latihannya. Ya makanya kita mulai dulu dari lingkaran terkecil dari kita sendiri. Sehingga nanti ketika masuk dunia kerja itu sudah terbiasa. Karena ketika berbicara bisnis ya, apalagi misalnya itu kita nanti ditakdirkan atau yang sekarang sudah
bergerak di dunia marketing itu networking itu sangat Sangat penting. sangat penting. Makanya di awal tadi saya sebutkan ini sebagai salah satu intangible asset dalam bisnis. Nah, yang kedua mulai dari lingkaran kita sendiri. Ya. Nah, yang ketiga nih. Nah, ini nih yang sering nih kebanyakan salah kaprah atau melakukan kesalahan ketika kita bernetworking itu biasanya kita yang banyak ngomong. Oh iya, Ya. iya benar-benar. Ya. Sering Pak, sering. Nah, biasanya kita memunculkan ya kelebihan-kelebihan kita. Udah show off duluan ya. Show up duluan. Padahal kan kalau kita balik ya, ketika kita berbicara personal brand itu bukan seperti itu, bukan pencitraan. Ya, justru personal brand itu yaitu apa yang dikatakan orang tentang kita ketika kita tidak ada di sana. Jadi jangan harap bahwa brand kita itu misalnya itu brand saya itu ingin dikenal bahwa saya itu orang baik, misalnya itu ya rajin bersedekah dan itu kita ucapkan. Padahal orang menangkap kita itu, menganggap kita itu sebaliknya. Orang yang pelit, yang gak pernah bersosialisasi dan lain-lain. Nah justru yang dikatakan personal brand kita itu, apa yang dikatakan orang ketika orang itu atau kita itu tidak ada pada saat itu. Ya di obrolan itu. Sehingga itu objektif penilaiannya. Nah makanya dalam membangun networking ini, poin ketiga itu kita harus lebih banyak bertanya dibanding kita bicara. Ya kenapa? Karena kita tidak tahu lawan bicara itu siapa. Iya betul Pak. Bisa jadi kita menganggap bahwa kita itu lebih unggul makanya show up. Bisa jadi dia lebih dari kita. Ya, Nah itu kan kita belum tahu, makanya kita harus menggali dulu, banyak bertanya dulu. Nah di dalam bertanya juga ini ada strateginya nih. Ketika nanya, ketika kita mau mulai bernetworking. Nah ada dua, ya kan kalau kita berbicara pertanyaan itu ada open ended question, ada close ended question. Nah apa sih bedanya dan apa sih yang digunakan untuk awalan kita bernetworking ini, berjejaring ini. Nah, dahulukan atau prioritaskan atau lakukan dengan pertanyaan yang open-ended question. Nah, contoh open-ended question seperti apa? Pak Arbi, kenapa sih Pak Arbi sekarang seneng jadi penyiar misalnya itu? Oh, karena saya seneng ngobrol di depan orang Pak. Iya. Seneng ketemu orang misalnya kayak gitu. Iya. Nah itu kan pertanyaannya itu kan open banget. Jadi Pak Arbi akan menjelaskan kenapa saya kerja di bidang reporter misalnya itu. Karena saya senang ngomong, senang berinteraksi. Kemudian saya dari kecil juga kalau enggak berinteraksi dengan orang itu enggak nyaman dan lainnya kan. Itu jawabannya itu kan terbuka kemana-mana panjang jadinya. Berbeda dengan ketika kita bertanyanya seperti ini. Yaitu close ended question ini. Pak Arbi dari mana sih? Misalnya asal Pak Arbi dari mana? Misalnya, oh asal saya dari Bekasi. Udah selesai kan? Sehingga akan kaku. Makanya utamakan ketika kita mulai bernetworking, ketemu orang yang ingin kita berjejaring dengan dia, gunakan strategi open ended question. Nah, kalau dari rumus 5W 1H, what, when, why, who, where, how itu, nah open ended question ini ada 3 yaitu what, why, how. Oke, cuma itu 3 kamu ya? Betul. Apa yang membuat Pak Arbi senang jadi reporter misalnya itu? Kenapa sih Pak Arbi jadi reporter? Bagaimana sih tip untuk jadi reporter ini? Nah pertanyaan kesana kan itu jawabannya luas. Tapi beda ketika kita pertanyaannya itu, misalnya itu, Pak Arbi anak siapa? Misalnya itu. Udah selesai. Iya, anak Pak Maman udah kan? Misalnya nih. Nah itu, jadi lakukan open-ended question. Nah jadi dari strategi untuk membangun networking ini kan tadi yang pertama fokus ketika berbicara itu menatap lawan bicara kita. Terus mulailah dari lingkungan terkecil kita. Nah yang ketiga kita harus lebih banyak bertanya dibanding menjelaskan. Betul. Ya. Nah, ketika bertanya pun lakukan open-ended question, ya pertanyaan terbuka. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat nih. Yang keempat, ketika kita akan membangun networking itu, yang keempat ya, bukan yang pertama. Yang keempat, Pak. Be more approachable, yaitu
belajar tersenyum. Ya. Ketika kita memulai pembicaraan itu, biasakan ekspresi wajah kita itu tersenyum. Bukan tersenyum yang dibuat-buat ya. Tiba-tiba ketemu orang ketawa, bukan seperti itu. Tapi kita dari ekspresi kita ketika nanya, misalnya itu. Boleh saya kenalan misalnya itu. Oh Pak Arbi itu dari mana sih? Misalnya itu kan pertanyaan-pertanyaan pembuka misalnya. Lalu oh Pak Arbi ini misalnya itu yang reporter itu ya, misalnya itu. Pak Arbi udah berapa lama dan bagaimana sih Pak Arbi bisa sampai misalnya itu selama ini jadi reporter. Jadi ekspresi wajahnya itu ada intonasinya, nggak datar. Ya, dibarengi dengan senyum. Bahkan lagi-lagi di keyakinan kita pun kan sampai ada hadis yang mengatakan bahwa ketika kita ingin bersedekah dan kita tidak punya materi, itu senyumlah ke setiap orang yang kita temui, karena senyum adalah sedekah. Karena ini salah satu ketika orang akan tertarik dengan kita itu ketika bawaan ekspresi wajah kita itu menyenangkan. Dan untuk melihat orang itu menyenangkan atau menyebalkan itu kan dari senyuman dia, ya dari cara dia ngobrol. Ya, contoh misalnya itu ketika kita kan ketika di jalan nih. Kita kan kadang-kadang di jalan itu kan nggak kalau nggak nabrak ketabrak kan. Iya. Biasanya misalnya kita ketabrak orang nih, jebret biasanya. Tapi ketika yang nabrak itu langsung ke kita, oh mohon maaf sambil senyum ya dengan intonasi yang benar. Kita yang tadinya akan marah, jadi luluh. Itu jadi langsung turun lagi emosi kita. Iya. Tapi beda ketika dia nabrak, dia yang ngotot misalnya itu, yang ekspresinya itu, yang bawaannya itu ke kita itu misalnya tuh, sorry saya buru-buru. Itu kan pasti kita beda nanti tanggapannya. Nah makanya biasakan belajar tersenyum ketika akan memulai pembicaraan. Tapi memang sih sedikit Pak Ibang ya terkait dengan yang nomor 4 tadi. Betul. Karena begini, ketika misalnya kita ketemu sama orang dan kita bertanya kepada orang, lalu orang itu kan menjelaskan. Nah kita itu pertanyaan datar dan kita tidak senyum, akhirnya orang itu secara otomatis dia nanti jawabnya kayak tanya satu jawab satu. Betul. Ya kan? Dan orang juga jadi nggak expect banyak ke kita ngomong, nggak ingin terus ngobrol sama kita mau kayak gimana. Kalau kita belajar tersenyum, berusaha mendengarkan, itu mungkin membuat orang jadi nyaman dengan kita ya Pak Iwang ya. Betul. Makanya kan ketika kita berbicara networking itu kan berbicara komunikasi juga, ilmu komunikasi. Gimana pandangan orang terhadap kita, apalagi ini first impression ya pandangan pertama, ya ekspresi pertama ketika ketemu kita, itu orang pasti akan ngelihat karakternya itu kan dari cara bicara, dari ekspresi wajah kita. Makanya yang keempat itu be more approachable, yaitu belajarlah tersenyum. Nah yang selanjutnya nih, yang kelima. Ya. Nah ketika kita ingin membangun networking itu, siapkan beberapa topik pembicaraan. Perlu ya Pak ya? Sangat perlu. Kenapa? Karena biar nanti ketika ketemu orang kita nggak kebingungan. Apalagi kan ini kita baru akan memulai, baru belajar untuk membangun networking. Iya. Ya kalau sudah terbiasa itu kan nggak mesti, kita tinggal tahu aja latar belakangnya. Yang akan kita temui atau yang akan kita berjejaring dengan dia itu kita sudah tahu bahwa apa yang harus kita lakukan. Ya kenapa harus menyiapkan beberapa topik pembicaraan itu agar gimana caranya di first impression itu orang tertarik dengan kita. Misalkan akan berbeda ketika kita akan masuk ke instansi sekolah misalnya itu. Dengan masuk ke instansi komunitas misalnya itu sepeda motor, itu kan topiknya beda. Beda, benar. Pembawaan kita juga akan beda. Misalnya tuh dari cara kita berpakaian, kita harus menyesuaikan dengan apa atau siapa yang akan nanti berjejaring dengan kita. Nah kalau ke sekolah tentunya kan sekolah instansi formal. Ya berarti cara berpakaian pun kita harus formal, harus menyesuaikan. Topik-topik apa nih yang cocok dibicarakan untuk sekolah. Misalnya itu tentang pelajar, tentang kenakalan pelajar misalnya itu, tentang dunia pendidikan di era digitalisasi sekarang. Kan nggak jauh dari sana.
Tapi berbeda dengan komunitas motor misalnya. Pasti kita harus tahu komunitas motor apa. Biasanya di komunitas motor itu kan terkaitnya dengan apa aja topiknya. Dengan topik touring lah, dengan topik harga-harga spare part motor lah, dengan aksesoris lah dan lain-lain. Nah itu kita siapkan. Sehingga ketika kita masuk ke komunitas itu atau masuk ke instansi itu kita sudah tahu apa topik apa yang akan kita bicarakan. Ya jadi nanti orang akan tertarik membangun jejaring, membangun networking dengan kita. Nah jadi yang kelima nih, siapkan beberapa topik pembicaraan. Jadi di list aja sebelum memulai bernetworking ini. Karena untuk pemula ini sangat penting ya. Berarti itu ada kaitannya dengan planning dong Pak ya? Betul. Jadi kalau misalnya kita belum, kita tahu mau kemana tapi kita nggak mempersiapkan, kita udah masih pemula dan tidak punya kemampuan, tapi kita mau ke sana, akhirnya kita nggak nyiapin bahan-bahan dulu seperti topik dan lain-lain, akhirnya justru malah kita yang blunder ya. Malah blunder, orang nggak akan tertarik berjejaring dengan kita. Nah selanjutnya yang ke-6 tadi ke-5 sekarang ke-6. Nah yang ke-6 itu compliment, yaitu kasih pujian ya. Betul. Untuk networking atau berjejaring yang akan kita ajak berjejaring dengan kita. Kasih pujian. Karena orang itu senang dipuji, ya. Bukan artian memuji di sini kita harus memuja. Ya, bukan menjilat juga ya Pak ya. Betul, tapi kita harus tahu kapan saatnya memuji ketika ketemu orang. Bisa dari hal-hal kecil. Misalnya nih, tapi berkali saya tekankan lagi, memujinya itu memang harus jujur, ya. Harus benar-benar sesuai ekspektasinya. Ya, jangan sampai misalnya itu malah terasa sindiran ketika akan memuji kita itu ya. Misalnya nih kita Pak Arbi nih sekarang, misalnya kita umpamakan baru ketemu terus ngobrol, udah mulai masuk nih pembicaraan, kita kasih pujian misalnya tuh Pak Arbi matching nih bajunya. Ya bajunya bagus nih, pas nih dengan Pak Arbi nih. Karakternya dengan badannya. Nah, kan itu pujian dari hal-hal yang kecil. Misalnya itu Pak Arbi di mana sih kerjanya, kok caranya seperti enak gitu ya, cara ngomongnya, terus cara bicaranya dan lain-lainnya, kasih pujian. Nah ini kita sesuaikan ya. Kalau misalnya itu balik lagi ke poin 5, misalnya kita sudah tahu topik pembicaraannya, kita sudah tahu siapa yang diajak bicara, misalnya ke komunitas motor. Biasanya anak-anak motor itu paling senang dipuji apa nih? Misalnya itu kekompakannya, misalnya itu dari motornya, ya, dari keguyubannya dan lain-lain. Nah itu munculkan pujian sehingga mereka akan antusias dengan kita, akan balik menghargai kita. Nah itu kasih pujian ya, yang ke-6. Nah ini yang ke-7 kaitannya dengan poin ke-6 dan ke-5 ya, kasih pujian, siapkan topik pembicaraan ya. Be sincere, yaitu tulus ya, kita harus tulus ya. Tulus dalam artian ketika memuji ya harus benar-benar ya dengan tulus memujinya ya. Ketika kita tersenyum ya jangan yang dibuat-buat ya. Nah ini biasakan kita tulus ketika kita bernetworking ini, karena ketulusan ini akan terlihat, akan nanti terbawa vibe-nya oleh yang diajak bernetworking tadi ya. Itu yang ke-7. Nah, yang ke-8, bangun rasa percaya diri. Bangun rasa percaya diri. Nah, latihannya mulai dari mana? Mulai dari teman terdekat kita. Ya. Contoh gini lah. Percaya diri itu bukan berarti menyombongkan diri ya, dalam artian kita sombong. Tapi percaya diri itu kita harus yakin ya, kita harus percaya bahwa kemampuan kita itu lebih baik dari yang lainnya. Contoh gini aja dari hal-hal sepele nih, dari kejadian-kejadian bernetworking pengalaman di dunia kerja itu. Misalnya kita akan masuk ke instansi misalnya rumah sakit lah. Ya. Ketika kita nggak dibangun rasa percaya dirinya, pasti kan ketika masuk rumah sakit misalnya itu, kita akan datang itu kayak kalau cara jalannya, kalau kita jalan misalnya itu nunduk, terus lihat celingak-celinguk dan lain-lain, otomatis orang akan mempersepsikan
kita negatif, mencurigakan. Ini siapa? Tapi ketika kita percaya diri, yakin, misalnya itu dengan cara berjalan tegap, ya, dengan ekspresi wajah yang tersenyum, misalnya itu dengan melangkah yakin, itu biasanya orang akan segan dengan kita, akan menghargai kita. Ya, baik itu dari ekspresi wajah, cara berjalan atau cara berpakaian kita. Nah, ini akan membangun rasa percaya diri kita dan akan menimbulkan efek orang lain itu segan dengan kita. Nah, itu bangun rasa percaya diri. Ya. Yang selanjutnya. Nah, ini yang ke berapa nih? Tadi Pak, yang ke-9 ya. Nah, jangan di rumah terus. Nah, biasanya kan orang itu susah ngebangun networking itu karena dia sudah senang dengan comfort zone-nya dia. Ya dia karakternya itu ya tadi balik lagi, oh saya mah introvert. Jadi sulitlah membangun networking itu. Justru nah untuk sebagai latihan kita, nah ini kita jangan terlalu banyak berdiam di rumah. Ya kalau kita ingin membangun networking. Baik itu ketika misalnya kita sudah masuk di dunia kerja nih, sudah di rumah, sedang di rumah, kita lebih senang di rumah. Ya misalnya itu nggak mau bergaul, nggak ikut kegiatan-kegiatan di lingkungan. Padahal itu salah satu cara untuk latihan membangun networking ini. Ya perbanyak kita berkomunikasi, berhubungan dengan orang-orang terdekat kita. Ya, jangan hanya diam di rumah. Gimana mau ngebangun networking kalau kita hanya berdiam diri di rumah? Ya, karena kita tidak akan dikenal orang, ya tidak akan tahu orang siapa kita kalau kitanya tidak ngebangun jejaring atau networking ini. Bahkan kan banyak kejadian seperti ini. Si A misalnya itu, dia punya kapasitas kemampuannya itu misalnya kita berbicara dunia IT. Dia kemampuan IT-nya itu 10 misalnya itu. Ya. Karena dia jarang ya menunjukkan dengan percaya diri kemampuannya ke orang, sehingga orang akan lebih memilih si B yang kemampuannya itu misalnya itu 7 karena dia mampu bernetworking, dia mampu menunjukkan kemampuannya dibanding si A tadi yang introvert tadi yang tidak mau berjejaring sendiri. Jadi gimana orang mau tahu kemampuan kita kalau kita tidak bernetworking, kalau kita tidak berkomunikasi dengan dunia luar. Nah ini yang ke-9. Nah yang terakhir yang 10 nih ya. Be realistic. Ya, be realistis. Keluar dari kebiasaan lama. Nah tadi balikan, ketika kita ingin membangun networking, kita jangan terlalu banyak berdiam diri di rumah, menyendiri, tapi harus coba keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama kita itu. Ya kita targetkan misalnya itu, saya punya target dalam 1 hari, atau jangan 1 hari terlalu cepat. Dalam seminggu itu berjejaring atau bernetworking, mendapatkan networking itu 2 orang. Atau 2 instansi. Kita harus melakukan apa? Ya tadi dari poin 1 sampai 10 tadi. Nah ini yang terakhir ya. Jadi yuk kita keluar dari kebiasaan lama. Apalagi kalau kita sudah memasuki dunia kerja ini. Yang memang tugasnya juga di networking ini. Di berjejaring ini. Ya, misal kita di kantor itu punya tugas ya. Di departemen marketing dia bagian partnership misalnya itu. Gimana mau dapat partner atau mitra ketika kita bernetworking pun sulit. Misalnya itu berjejaring pun sulit. Karena ketika akan bermitra kita kan harus berjejaring dulu, harus bersilaturahmi dulu. Gak ujug-ujug orang, apalagi orang gak akan percaya ke kita ya. Karena salah satu modal kita bernetworking ini, ya kalau tadi kan step by step atau langkah-langkah membangun networking. Ya tadi kita harus sering berkomunikasi, orang harus tahu siapa kita. Jadi networking itu nggak hanya sebatas kita tahu banyak atau kita tahu siapa. Misalnya itu saya tahu Pak Jokowi, saya tahu Pak Anies misalnya. Saya tahu Pak Ahok, saya tahu Kang Emil misalnya itu.
Apakah nanti orang nyuruh ke kita ngebantu misalnya tuh ke kita itu ngomong, tolong dong kan tahu Kang Emil misalnya, teleponin Kang Emil. Kita nggak bisa melakukan itu. Bukan seperti itu. Iya. Justru harus ditekankan itu. Jangan kita tahu siapa, tapi orang tahu siapa kita. Intinya di sana. Jadi kita harus selalu bersosialisasi, harus tahu ya personal brand kita itu di mana sehingga orang tahu siapa kita. Bukan kita tahu siapa orang. Ya, karena yang terpenting dalam networking itu orang ngelihat kita itu sebagai siapa. Iya. Ya. Jadi ada 10 tadi ya untuk membangun networking itu. Yang satu fokus ketika berbicara dengan lawan bicara kita. Mulai latihan dari lingkaran terkecil kita. Lebih banyak bertanya ketika kita berjejaring. Jangan banyak ngomong lah. Yang nanti bisa dikatakan omdo misalnya. Nah, yang keempat belajar tersenyum. Ketika kita bertemu orang, berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang. Nah, kemudian yang kelima yaitu siapkan beberapa topik pembicaraan. Ya, yang keenam kasih pujian orang yang diajak bicara. Yang ketujuh kita harus selalu tulus ketika bersosialisasi, ya bernetworking. Yang kedelapan bangun percaya diri. Ya, mulai dari latihan dari teman-teman terdekat kamu. Sehingga teman-teman kamu senang ketika berkomunikasi berjejaring dengan kita, tahu siapa kita. Nah, ini akan menjadi modal kita untuk bersosialisasi. Nah, yang kesembilan, jangan terus di rumah, tapi perbanyak sosialisasi keluar ya dari comfort zone kitanya. Nah, yang terakhir, be realistis. Ya, keluar dari kebiasaan lama, kita targetkan mulai dari hari ini, mulai dari sekarang ketika ingin membangun networking itu kita harus punya target mingguan, bulanan, tahunan. Sehingga kita tahu ya jejaring kita itu, networking kita itu seberapa banyak. Apalagi berbicara dunia kerja, dunia bisnis. Ini networking itu sangat-sangat penting. Selain berbicara brand, nah yang kedua itu berbicara intangible asset seperti saya sebutkan di awal itu, yaitu networking ini yang harus dimiliki oleh setiap orang karena kita dilahirkan sebagai manusia sosial yang harus bersosialisasi atau bernetworking. Iya, oke. Atau bahasa di kitanya itu bersilaturahmi. Mungkin bahasa lebih slangnya mungkin bergaul kali ya Pak ya. Betul. Ya, membangun jaringan. Tapi Pak Iwang benar juga sih kata Pak Iwang tadi, terutama yang di nomor 9 nih. Waktu itu bapak saya tuh pernah marah sama saya Pak Iwang, kalau boleh saya sharing ya. Jadi bapak saya bilang, kamu anak laki-laki, sana keluar main yang banyak. Main itu dalam artian cari relasi sebanyak-banyaknya, cari pertemanan sebanyak-banyak. Karena nanti mau di dunia kerja kamu akan punya jaringan yang banyak. Dan kalau di dunia kehidupan, orang yang bakal nolongin kamu pertama bukan keluarga, tapi orang terdekat di samping kamu. Gitu katanya. Betul, sangat betul sekali. Karena memang ya tadi kan pepatah orang Sunda mah tong kurung batokeun. Ya. Iya. Nah, dalam artian kita jangan diem di satu tempat karena di dunia luar itu lebih luas atau sangat luas. Nah, atau ada yang mengatakan juga ketika kita melihat langit itu jangan dilihat bintangnya. Kalau di malam hari kita melihat ke langit itu, justru yang lebih besar, yang lebih luas itu di luar bintang tersebut kan. Nah, jadi itulah networking itu seperti itu. Semakin kita banyak berjejaring, semakin memudahkan kita, baik itu di dunia kehidupan, di dunia karir, atau apapun itu. Ya, karena modal kita sebagai manusia sosial itu ya harus berjejaring, harus bersilaturahmi. Bahkan yang memperpanjang usia kita itu di dalam agama Islam itu salah satunya itu tidak putus silaturahmi. Ya, tidak putus networking. Nah, jadi sangat penting lah, apalagi nih teman-teman yang memang kerjaannya itu berhubungan dengan pihak-pihak lain, berhubungan langsung dengan orang, dengan instansi, dengan perusahaan dan lain-lain. Ini membangun networking itu sangat penting. Iya, oke. Ya,
Saya ingin sharing lagi nih Pak Iwang. Sebenarnya dulu saya pernah dapat tugas gini. Waktu itu ditugaskan untuk mendekatin sebuah stasiun TV, ya kan. Nah waktu itu memang kalau jalur resmi itu agak sulit Pak Iwang. Akhirnya Betul. beberapa kali saya datang ke sana untuk riset aja sebenarnya. Di mana orang yang petingginya itu, saya meriset si petingginya. Kalau misalnya dia sukanya pakai ngerokoknya apa, ya kan? Jam berapa dia itunya. Nah, akhirnya saya ngobrol-ngobrol itu dengan rokok Pak Iwang. Jadi ketika itu saya biasanya rokoknya mereknya ini. Nah, ketika saya mau mendekati dia, saya justru pakai yang dia suka walaupun sebenarnya saya nggak suka nih. Jadi biar buat menarik atensinya dia, biar tertarik ngobrol sama saya. Gitu Pak Iwang. Saya pernah nyobain kayak gitu. Ya, tepat itu karena kan kalau masuknya itu ke karakter detektif ya. Terus kalau dari tadi untuk strategi membangun networking itu kan salah satunya kita harus tahu topik apa nih. Iya, benar. Di mana nih yang kapan kita harus menemuinya. Terus betul. gimana cara komunikasinya, apa yang dia suka kan. Itu memang sudah tepat sehingga orang ketika datang itu kan tujuan kita bersilaturahmi. Iya. Ya. Walaupun kan ya di dunia bisnis, di dunia networking marketing atau network marketing itu kan goal akhirnya itu kan kita jualan ya. Kita ada sisi marketingnya. Tapi dengan network marketing itu orang nggak ngerasa dijualin. Iya. Ya. Jangan sampai gini kita berbicara nih bisnis. Ya, apalagi misalnya itu saya kerja di perusahaan yang memang tugasnya itu nge-closing instansi. Ya B2B misalnya itu business to business. Nah, ketika kita pertama kali ketemu ya dengan stakeholdernya bisnis tersebut, ya kita jangan langsung jualan, namanya juga network marketing, hubungan dulu, silaturahmi dulu. Ya jadi bahas silaturahmi karena nanti akan ngikutin. Dia akan ngerti sendiri, jangan muncul dari kita. Ya, jualannya justru mereka pasti akan nanya ketika sudah nyaman dengan kita, membangun kedekatan dan lain-lain. Otomatis kan dia pasti mikir, oh beliau misalnya tadi Pak Arbi ke stasiun TV. Tujuan Pak Arbi kan agar masuk produk Pak Arbi di stasiun TV tersebut kan. Benar. Nah ketika tadi cara pendekatannya mulai dari kebiasaan dia, kesenangan dia, sehingga dia merasa yakin dengan kita, merasa dekat dengan kita, dia nggak ragu-ragu ketika berbicara pun misalnya itu pasti dia ngerti. Oh berarti kan ada bisnisnya di sini. Pasti dia dengan sendiri akan bertanya. Bahkan kadang-kadang ketika kita nggak ngomong pun karena di awal kita bangun komunikasinya dengan baik, strateginya dia sendiri yang akan ngomong. Misalnya itu Pak Arbi saya lagi bikin program ini nih butuh baju. Nah biasanya kan muncul dari mereka sendiri. Akhirnya kita nyamberin nih Pak ya. Betul. Nah kan beda ceritanya ketika Pak Arbi datang langsung to the point misalnya. Padahal baru ketemu, baru kenal, belum deket. Ya pasti akan males lah dia juga. Pasti resistensinya tinggi. Siapa lu kan? Benar Pak. Nah tapi ketika udah dijalin dulu komunikasi intens dan lain-lain, itu nggak perlu kita minta. Nah kadang-kadang nih untuk para pebisnis B2B pemula, misalnya itu karyawan yang baru mulai di network marketing, ini biasanya itu langsung loncat ke ujung. Padahal ada tahapan-tahapannya di sana. Ya. Nah ini yang sering dilupakan sehingga muncul bahasa bahwa aduh saya mah bukan karakternya untuk networking karena saya introvert. Enggak seperti itu. Iya, karena bisa distrategikan. Nah, tadi salah satunya itu yang 10 poin yang tadi kita sebutkan, kita bahas. Nah, jadi 3 ini yang harus dimiliki ketika membangun networking ini. Yang pertama harus punya kualitas, kapabilitas atau value. Ya, betul. Value diri sendiri. Nah, yang kedua percaya diri. Ya, jangan minder. Ya, yang ketiga jadilah pendengar yang baik. Nah, ini yang karakter yang harus dimiliki ya ketika kita membangun networking. Ya. Jadi terakhir itu. Jadi tadi kan ada karakter orang yang mudah bernetworking. Strategi membangun networking. Yang terakhir nih, apa yang harus dimiliki
ya ketika kita bernetworking tadi. Ya. Oke. Ada 3 poin penting yang bisa teman-teman catat. Pertama dari karakter, kedua dari cara building networking seperti apa, dan yang terakhir adalah yang harus dimiliki dalam networking. Nah, nanti poin-poin tadi silakan di breakdown, teman-teman bisa Ini bisa dipraktekkan langsung. Langsung ya Pak Iwang ya. Bahkan sebenarnya tanpa kita sadari sebenarnya ini terjadi di kehidupan sehari-hari. Betul, ya, Pak Iwang betul. ya. Makanya kan latihanlah dari kehidupan ya sebetulnya. Jadi ketika kita jangan berbicara kerjaan dulu, justru latihannya itu mulai dari yang terdekat dengan kita. Apalagi ini dunia networking, dunia berjejaring itu, ketika kita sudah terbiasa berjejaring di lingkungan terkecil kita, misalnya itu di rumah, di pertemanan, di tempat kerja, itu akan dengan mudah ketika kita akan bernetworking di dunia luar atau dengan pihak luar. Nah, jadi jangan dijadikan beban. Saya mah introvert. Ya tadi lakukan 10 langkah tadi. Insya Allah itu akan berhasil kalau di-actionkan. Ya dimulai dari sekarang. Itu Pak Arbi ya. Benar Pak Iwang. Networking ini. Ya, tapi ada satu poin Pak Iwang yang memang ini jadi kunci dari membangun networking itu. Dulu saya pernah dikasih tahu selain jadi pendengar yang baik, kita harus jadi pemerhati yang baik. Betul, betul. Supaya kalau sudah mendengarkan dan memperhatikan, biasanya kita tahu nih formulasi seperti apa yang akan kita capai gitu Pak Iwang ya. Yes, memang seperti itu ya. Jadi kan kalau kita apalagi di dunia network marketing ya, kita khususkan nggak networking global itu, justru orang itu lebih bagus kalau kita sebagai pebisnis itu banyak mendengarkan, ya banyak bertanya, nggak banyak ngomong. Nah itu kuncinya itu. Ya karena ngapain juga kita ngomong panjang lebar kalau dia nggak ngerti atau ngerasa digurui. Justru kalau kita bertemu dengan klien di network marketing itu justru biarkan ya rekan bisnis kita, target kita, klien kita itu banyak mengeluarkan pendapat, banyak ngomong. Justru kita harus menampung, mendengar, bertanya apa keluh kesah mereka sehingga timbul empati, sehingga akan memudahkan kita ketika akan berpartner. Karena goalnya di network marketing itu ya tadi partnership, ya kemitraan. Benar. Jadi jangan bangun partnershipnya dulu, bangun dulu networkingnya. Betul. Nah tadi langkah-langkahnya udah disiapin, udah dijelasin sama Pak Iwang. Gimana, cukup jelas nggak? Kalau misalnya belum jelas, silakan bisa tanyakan langsung ya. Nah Pak Iwang, thank you banget. Ini informasinya luar biasa. Siap. Makasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain hari dan kita ngobrolin lagi sesuatu yang lebih seru. Siap. Ya. Oke, nanti kita bahas bisa ke partnershipnya ya. Kemitraannya. Karena sebelum ke kemitraan atau partnership kita harus bangun networking dulu. Ya benar. Ya terakhir dari saya mungkin pesan untuk teman-teman semua, ya untuk pelajar, adik-adik pelajar, untuk yang baru masuk dunia kerja, apalagi yang kaitannya dengan networking itu, pesan saya satu, bangun personal brand masing-masing. Ya. Jadi ketika kita bernetworking, berjejaring, bersilaturahmi itu enggak hanya sebatas kita tahu siapa, tapi harus tahu orang itu siapa kita. Ya. Itu akan memudahkan kita melakukan networking atau berjejaring. Itu Pak Arbi terakhir dari saya. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya, untuk semuanya. Dan tidak ada lagi istilah bahwa saya introvert, nggak bisa bernetworking, nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa bersilaturahmi. Itu nonsense semuanya Pak Iwang ya. Betul. Thank you Pak Iwang. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.